Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa kembali dengan Bu Rahmalia dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa kelas 12? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian masih semangat dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, materi kelas 12 ya, sudah Ibu kirim materi apa saja yang akan diberikan di kelas 12, sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk materi hari ini yaitu KD 3.25, kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk pembelajaran, bahas materi yang pertama, kita awali materi ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian silahkan kalian buka dulu LKS-nya ya. Nah, yang pertama kita bahas pertemuan ini yaitu kaidah pencacahan. Jadi nanti KD 3.25 itu akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan hari ini yaitu kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Yaitu metode untuk menghitung atau mencacah banyaknya suatu kejadian dari suatu peristiwa ya. Nah, ini ada 3 cara untuk menyelesaikan kaidah pencacahan. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat, kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Ya, ada 3 ya. Nah, untuk yang pertama, aturan pengisian tempat itu maksudnya apa? Maksudnya misalnya ada suatu kejadian, taruhlah itu 2 kejadian. Kejadian yang pertama diberi nama M, ya, nih. Sedangkan kejadian kedua kita beri nama N. Berapa banyaknya kejadian yang terjadi itu tinggal dikalikan. Nah, contoh ya, kita lihat contohnya. Contoh ya, nanti ini untuk soal ini kalian harus menggunakan proses perkalian. Kalian sering menggunakan misalnya kasus mempunyai 2 celana ya, mempunyai 2 celana dan 3 kemeja. Nah, ini Rian berapa kali dia menggunakan celana dan kemeja yang berbeda? Nah, ini penyelesaiannya berarti Rian di sini dalam kasus ini mempunyai 2 kejadian. Kejadian celana yang jumlahnya 2 ya, sedangkan kemejanya 3, maka dia Rian itu dapat menggunakan celana dan kemeja yang berbeda sebanyak 6 kali. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, misalnya celananya warna hitam dan biru, sedangkan kemejanya warna putih, biru dan hitam. Jadi kemungkinan Rian akan menggunakan kemeja warna putih dan bawahannya hitam, atau ke atasannya kemejanya biru, bawahnya hitam, atau hitam kemudian bawahannya hitam, dan seterusnya sampai dia bisa menggunakan kemeja dan celana yang berbeda sebanyak 6 kali. Nah, kemudian contoh berikutnya di sini ada angka-angka ya. Di sini ada berapa angka? Ya, betul, ada 6 angka. Ya, ini akan disusun menjadi 3 angka. Tentukan susunan bilangan yang terjadi. Di sini pertanyaannya ada 4. A, angkanya boleh berulang. Jadi angka-angka itu boleh berulang dari 6 angka. Angkanya tidak boleh berulang. C, angkanya boleh berulang tapi ini dibatasi dengan bilangan genap. Yang D, angkanya tidak boleh berulang tapi dibatasi dengan bilangannya lebih dari 700. Nah, kalau dibentuknya 3 angka berarti di sini
ada 3 kotak. Kotak pertama disebut ratusan, puluhan, satuan. Nah, pertanyaan yang tadi adalah boleh berulang. Jadi ini 6, 6, 6. Jadi angka-angkanya di sini ada 3 kejadian. Ratusannya 6 kali, puluhannya 6 kali, satuannya 6 kali. Jadi dikalikan 216. Nah, untuk yang B tidak boleh berulang. Nah, aturannya kalau tidak boleh berulang, dari angka ratusan kurang 1 jadi 5, kemudian kurang 1 jadi 4. Tinggal dikalikan, hasilnya 120. Oke, C jawabannya sama dengan nomor A, yaitu boleh berulang pertanyaannya. Hanya dibatasi dengan bilangan genap. Nah, bilangan genap dari angka 4 yang di sini sampai 9 ada berapa? Betul, ada 3. Nih ada 3. Coba sebutkan ya, coba perhatikan tuh, jangan ngantuk ya. Lihat nih, ada 3 dari mana? Nah, 4, terus 6 dan 8, jadi 3. Nah, tinggal dikalikan 6 kali 6 kali 3, 108. Kemudian yang D itu yaitu pertanyaannya angkanya tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang berarti kan dalam jawaban C jawaban B adalah 6, 5, 4. Nah, sekarang kenapa 2? Karena dibatasi di sini bilangannya lebih dari 700. 700 menempati posisi ratusan. Lebih dari angka 7, angka berapa? Angka 8 dan 9, berarti ada 2 angka. Tinggal dikalikan 2 kali 5 kali 4 kali 40. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita lihat dulu pembahasan faktorial sebelum kita membahas yang kedua, permutasi dan kombinasi ya. 2 permutasi dan ketiga kombinasi. Kenapa harus faktorial kita bahas dulu? Karena pada permutasi dan kombinasi itu menggunakan tanda faktorial. Tanda faktorial itu dengan n ya. Jadi setiap ada faktorial itu dikalikan dari mulai bilangan asli sampai dengan angka terakhir n. Sini lambangnya, di sini tanda seru ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kan tanda seru, tapi dalam matematika ini tanda faktorial. Contoh ya, contoh. Nah, ini ya, pertanyaannya adalah tentukan nilai faktorial. 5 faktorial berarti dikalikan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bukan koma ya, maaf. Atau kita urutkan dari angka terkecil sampai yang besar, dikalikan hasilnya 120. Contoh yang lain, ini dibagi 6 faktorial dibagi 4 faktorial, berarti ini 6-nya diuraikan. Nah, 4-nya diuraikan. Bagaimana kalau diuraikannya? Oh, saya nggak mau panjang-panjang. Nah, karena di sini ada tanda 4 faktorial, jadi cukup di sini 6 kali 5 kali 4 pakai tanda faktorial. Di sini nggak usah diuraikan, udah aja langsung 4 faktorial. Jadi nanti 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial itu habis satu-satu. Jadi tinggal 6 kali 5. Itu memudahkan supaya kamu misalnya saya nggak mau, misalnya apalagi kalau angkanya 20. Kalau diuraikan panjang kayak seperti kereta api kan lumayan ya. Jadi untuk supaya efektif ya, kita batasi saja sampai angka yang ada di bawahnya itu. Kecuali di bawahnya tidak ada, ya harus diuraikan gitu. Yaitu tentang faktorial ya. Itu saja mungkin pembahasan tentang kaidah pencacahan yang pertama. Apa tadi? Aturan pengisian tempat. Nah, selanjutnya kalau seandainya mudah-mudahan ini ada yang tidak paham dari materi kaidah pencacahan yang pertama, silakan kalian tanyakan ke ibu ya. Mau langsung WA atau ketika bertemu dengan ibu langsung silakan.
Jangan sungkan-sungkan. Kalian sudah kelas 12, harus semangat, lebih semangat dari kelas 10 dan kelas 11. Harus gesit, harus mencari. Jangan hanya sumber dari ibu saja, silakan kamu cari sumber yang lain. Nah, untuk mengasah atau mengukur kemampuan, silakan kalian kerjakan latihannya, ada di LKS halaman 8 nomor 1 dan 2 ya. Silahkan diskusikan dulu dengan teman ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran. Nah, Ibu kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.